Halo, Assalamualaikum. Hari ini Ibu, Dita, dan Dito mau membaca buku yang berjudul Butet dan Orang Rimba. Ditulis oleh Benny Ramdhani, diilustrasikan oleh Odilia Stefani, dan diterbitkan oleh Nora Kid. Kerjakan sesuatu yang membuat kita selalu semangat saat bangun tidur. Kutipan dari Butet Manurung. Ini tokoh dalam buku ini adalah Butet Manurung. Di halaman pertama kita bisa lihat ada bapak-bapak dan kakak-kakak di dalam rumah, dan dia melihat teman-temannya sedang di luar. Mau SD dia. Mau SD, coba kita baca ya. Pak, kenapa Butet nggak boleh ikut pramuka kayak teman-teman? Nanti kalau sudah lulus SMA, Butet bisa lakukan hobi apa aja. Sebelum itu kamu harus rajin belajar, jawab papa. Jadi teman-temannya pada pramuka, dia di rumah sendirian. Kata papanya, gak usah ikut, nanti aja kalau udah gede SMA. Kalau sekarang harus rajin belajar aja. Aku kesal sama papa. Aku menghilangkan rasa kesalku dengan membaca buku di kamar. Kubayangkan diriku berlari di hutan bersama tokoh cerita. Jadi dia ceritanya lagi baca buku, terus dia membayangkan dia yang ada di dalam buku itu. Ini isi pikirannya tuh. Wah, sedang berpetualang ya. Aku mencoba bersabar. Mungkin setelah SMA nanti aku bisa mewujudkan mimpiku bertualang. Jadi dia harus sabar dulu karena ayahnya nggak ngizinin. Namun sebelum aku lulus SMA, papa meninggal karena serangan jantung. Aku sangat kehilangan papa. Kemudian aku lulus SMA dan diterima kuliah di Universitas Negeri di Bandung. Dalam perjalanan ke Bandung timbul perasaan takut. Aku akan tinggal tanpa keluargaku untuk pertama kalinya. Aku berusaha mengusir rasa takut itu. Bukankah ini yang aku inginkan sejak kecil? Makanya lagi apa tuh? Naik kereta, lagi menatap apa itu dia? Menatap gunung. Betul, menatap gunung, pemandangan di luar kereta ya. Sambil berpikir di dalam kepikirannya, apa aku bisa tinggal tanpa keluargaku? Aku ngekos di tempat yang jauh karena sedang kuliah. Mbak tahu kuliah nggak? Iya, jadi sekolah itu kan ada TK, SD, SMP, SMA, nanti ada kuliah. Itu semakin gede, tinggi gitu ya badannya ya. Terus kebanyakan kuliah atau kampus-kampus itu ada di tempat yang jauh-jauh, nggak deket dari rumah, nggak seperti sekolah TK yang enggak. Kebanyakan jauh-jauh. Nah, ada yang ngekos, dia tinggal di rumah-rumah kecil, nggak sama keluarganya. Nanti Mbak kalau udah gede mau kuliah di tempat yang dekat apa yang jauh kayak kakak Butet ini? Dekat. Kenapa? Karena biar gampang anterin jemput, biar nggak terlambat. Oh gitu, biar nggak telat antar jemput terlambat nanti ya. Kalau kakak Butet ini, dia lebih suka tempat yang jauh dulu. Cita-citanya dia pengen yang jauh karena dulu waktu kecil dia nggak boleh kemana-mana sama ayahnya ya. Harus belajar di rumah. Sedangkan pas dia udah gede, dia pengen kuliah di tempat yang jauh biar bisa berpetualang. Menurut Mbak, gimana cerita ini? Happy nggak? Happy kenapa? Karena dia menjauh dari orang tuanya. Menjauh dari orang tuanya. Terus? Udah tuh. Mbak tahu Butet itu bukan nama aslinya loh. Nama aslinya itu bukan Butet. Butet itu adalah panggilan, sama kayak Mbak. Itu Butet. Butet itu adalah panggilan nama anak perempuan atau anak bayi perempuan yang biasanya dipakai orang suku Batak. Kayak seperti orang Medan gitu misalnya, atau orang Batak. Dia manggil anak perempuannya tuh bukan Mbak, tapi Butet. Gitu. Butet. Gitu. Nah, mungkin ayahnya bilang apa tadi? Tidak boleh keluar, ikut-ikutan itu, belajar aja di rumah gitu ya. Iya. Mbak sedih apa senang kalau ibu larang main gitu, sekolah gitu, gimana?
ada kegiatan-kegiatan di sekolah gitu, terus ibu larang, gak usah ikutan gitu. Mbak sedih apa senang? Senang, nggak dibolehin ibu. Kalau boleh aku senang, kalau nggak boleh aku tetap senang. Oh gitu, baik banget hatinya. Kenapa tuh kok bisa senang terus? Karena di rumah itu juga suka aku main sendiri dan menulis sendiri. Oh, bisa main juga kok di rumah gitu ya? Gak apa-apa kok nggak berkegiatan di luar gitu. Dah.